Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang trik cepat menghafal nilai perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa. Untuk yang pertama, sudut-sudut di kuadran 1, kita buat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yang mendatar di sini merupakan sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Di sini yang menurunnya sinus, kosinus, dan tangen. Untuk nilai sinus, kita tuliskan dengan bentuk yang berpola sebagai berikut. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Perhatikan yang di dalam tanda akar, nilainya bertambah 1 mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya kita sederhanakan, setengah akar 0 adalah 0, setengah akar 1, setengah akar 2 tetap, setengah akar 3 tetap, setengah akar 4 sama dengan 1. Kemudian untuk nilai kosinus hampir sama ya dengan sinus tadi, cuma di sini polanya kita balik. Setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0, nilainya berkurang 1 mulai dari 4 untuk yang di dalam tanda akar, jadi 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian kita sederhanakan. Setengah akar 4 sama dengan 1, setengah akar 3 tetap, setengah akar 2 tetap, setengah akar 1 sama dengan setengah, setengah akar 0 sama dengan 0. Untuk nilai tangen, polanya adalah sepertiga akar 0 sama dengan 0, sepertiga akar 3, sepertiga akar 9 sama dengan 1, sepertiga akar 27 sama dengan akar 3, dan ini tidak terdefinisi. Jadi polanya untuk yang di dalam tanda akar, ini 0, kemudian yang ini itu 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 3. Kenapa di sini tidak terdefinisi? Karena tangen itu kan sama dengan sin per cos. Jadi 1 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Berikutnya untuk sudut-sudut pembatas kuadran. Nah, sudut-sudut pembatas kuadran itu adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Saran saya untuk menghafal nilainya, kalian hafal gambar grafik fungsi sinus dan grafik fungsi kosinus. Sebagaimana kita tahu bahwa sebetulnya otak manusia itu lebih mudah untuk menghafal dalam bentuk gambar daripada bentuk tulisan. Jadi saya kira kalian tidak akan kesulitan untuk menghafal bentuk gambar grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, kita perhatikan untuk grafik fungsi sinus. Untuk 0 derajat nilainya adalah 0, 90 derajat nilainya adalah 1, kemudian 180 derajat 0, 270 derajat adalah sama dengan min 1, 360 derajat adalah 0. Sementara untuk yang sinus 0 derajat adalah 1, maksudnya kosinus 0 derajat adalah 1, kosinus 90 derajat 0, kosinus 180 derajat adalah negatif 1, kemudian kosinus 270 derajat adalah 0, kosinus 360 derajat adalah 1. Kalian bisa juga menghafalkan dengan cara membuat pola sebagai berikut. Untuk nilai sinus itu kita mulai dari sin 0 derajat adalah 0. Jadi polanya sebagai berikut. 0, 1, 0, negatif 1, 0. Sementara kosinus dimulai dari 1, 0, negatif 1, 0, 1. Kemudian untuk tangen itu kita bagi aja sin dengan cos. Jadi 0 bagi 1 adalah 0, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, 0 dibagi negatif 1, 0, negatif 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Berikutnya untuk sudut-sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Untuk kuadran 2,
sudutnya adalah 120 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian 150 derajat. Untuk yang di kuadran 3 adalah 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat. Untuk yang di kuadran 4 adalah 300 derajat, 315 derajat, kemudian 330 derajat. Kalau kalian perhatikan, di sini sebetulnya jumlah dua angka terdepan itu 3. Jadi 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 0, 3. Kemudian yang ini, jumlah dua angka terdepannya adalah 4. 1 tambah 3, 4, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 1, 4. Kemudian yang ini, jumlah dua angka terdepannya adalah 6. 1 tambah 5, 2 tambah 4, 3 tambah 3, sama dengan 6. Nah, penjumlahan dua angka terdepan ini yang kita gunakan sebagai trik untuk menghafalkan. Jadi, triknya adalah jumlahkan dua angka terdepan. Berikutnya, perhatikan skema berikut. Ini adalah di kuadran 1, ini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Kemudian untuk kuadran 1 semua bernilai positif, baik sin, cos, tangan semuanya bernilai positif. Yang di kuadran 2 sin alfa bernilai positif, kemudian di kuadran 3 tangan alfa yang bernilai positif, kemudian kuadran 4 adalah cos alfa bernilai positif. Terlebih dahulu kalian hafalkan ini, semua sin, tangan, cos itu adalah nilai-nilai yang bernilai positif untuk tiap kuadran. Nah, berikutnya ini 3, 6, 6, 3 maksudnya adalah seperti ini. Ketika nanti kita menjumlahkan dua angka terdepan, kemudian kita mendapatkan jumlahnya adalah 3, maka kita ubah menjadi 6. Begitu pula kalau kita mendapatkan jumlah dua angka terdepannya 6, maka kita ubah jadi 3. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di contoh soalnya. Kemudian kuadran 3 nilainya tetap. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 3 ya tetap 3, kalau kita jumlahkan hasilnya 6 tetap 6. Kemudian yang di kuadran 4 ini sama dengan kuadran 2. Nah, sekarang perhatikan di kuadran 2 nilai sudut-sudutnya, kemudian di kuadran 3, kemudian di kuadran 4. Kita buat contoh, misalkan tentukan nilai dari sinus 120 derajat. Yang pertama, kalian analisis dulu, 120 derajat itu berada pada kuadran berapa? Dalam hal ini, dia berada pada kuadran 2, maka nilai sinus untuk di kuadran 2 adalah bernilai positif. Berikutnya, 1 tambah 2. Jumlahkan dua angka terdepan, 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Tetapi di kuadran 2, ketika kita menjumlahkan sama dengan 3, maka kita ubah jadi 6. Maka sin 120 derajat adalah sama dengan sin 60 derajat dan sama dengan setengah akar 3. Jadi nilainya tetap merujuk pada kuadran pertama. Contoh berikutnya misalnya sin 240 derajat. Kita analisis dulu. 240 derajat ada pada kuadran 3. Nah, sinus pada kuadran 3 adalah bernilai negatif. Kemudian jumlahkan dua angka terdepan, 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, karena di kuadran 3 itu tetap, maka di sini tetap 6. Jadi, sama dengan sin 60 derajat, atau sama dengan negatif sin 60 derajat, sama dengan negatif setengah akar 3. Berikutnya, cos 135 derajat. 135 derajat adalah di kuadran 2, di mana cos-nya bernilai negatif. Nah, 1 tambah 3, 4. Untuk yang berjumlah 4 itu tetap, dia tidak berubah, jadi tetap sama dengan 45 derajat. Sehingga di sini sama dengan negatif cos 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Contoh berikutnya, tangan 315 derajat. 315 derajat itu berada pada kuadran 4, di mana nilai tangan pada kuadran 4 adalah negatif.
Kemudian 3 tambah 1, 4, tetap tangan 45 derajat, sehingga sama dengan negatif 1. Contoh berikutnya, cos 225 derajat. 225 derajat berada pada kuadran 3, di mana nilai cosnya bernilai negatif. Kemudian 2 tambah 2 adalah 4, maka sama dengan cos 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Sinus 150 derajat. 150 derajat itu berada pada kuadran 2, di mana sinusnya bernilai positif. Kemudian 1 tambah 5 sama dengan 6, tetapi ingat, kalau di kuadran 2 ketika kita menjumlahkan hasilnya 6, maka kita ubah menjadi 3, sehingga di sini berubah menjadi sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan kemudian kalian share ke teman-teman yang lain sehingga video ini dapat bermanfaat kepada banyak orang.